TikTok, terus kita kemana-mana pasti bikin sesuatu dokumentasi konten gitu. Makanya sayang banget teman-teman kalau misalkan teman-teman tuh kayak kenapa ya nggak bikin konten aja yang menghasilkan. Terus kenapa Sage Digital gitu? Ini kan artinya yuk kita rebut momen emas di digital era ini gitu kan. Dan yuk kita jadi content creator, perjalanannya mulai dari sini. Kenapa kita harus rebut? Karena kalau teman-teman sadar ya, sekarang tuh banyak banget konten kreator baru yang udah menghasilkan duluan dan juga sekarang tuh dari konten random pun bisa kayak wah langsung dikenal nih, dan itu tuh gimana kitanya untuk membawa yuk kita mulai jadi konten kreator. Boleh next. Mama, gigit dulu. Hmm, Dia mau coklatnya. Nggak ada coklatnya. Ya, kalau Oke, jadi kita di sini kita bakal bahas beberapa bagian di mana yang pertama ini kita akan bahas dulu nih. Mungkin dari teman-teman belum ada yang tahu saya, jadi kita bakal bahas who I am-nya, siapa aku. Di sini juga aku benar-benar bakal based on experience. Jadi aku bakal ceritain yang aku nggak pernah bahas di mana-mana, my personal journey aku. Terus bagaimana aku ngonten dari tengah kesibukan yang dimana teman-teman kalau tahu, aku tuh kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, tapi masih bisa ngonten. Dan juga nanti di sini kenapa sih teman-teman harus jadi content creator dan juga kenapa harus mulai dari sekarang. Oke, boleh next. Oke, sebelumnya kenalin aku Dira. Sebenarnya nama aku tuh Aldira Zulfa Gunawan. Tapi karena aku udah dikenalnya Dira, jadi aku panggilnya Dira aja. Dan Instagram aku Dira Zulfa. Dan mungkin teman-teman nanya kenapa hanya tiga. Nah ini juga aku sedikit cerita. Karena sebagai konten creator tuh sekarang harus unik ya. Mau dari penamaannya, mau dari bio-nya gitu. Dulu tuh nama Instagram aku tuh Aldira Zulfa. Menurut aku itu tuh kayak bosen gitu ya. Gimana kalau yang beda? Punya ciri khas ya Kak, betul. Jadi harus punya ciri khas. Aku tuh terinspirasi sama Tommy Lim. Mungkin teman-teman tahu pasti yang M-nya 3 itu Tommy Lim, M-nya 3. Kenapa aku kayak kayaknya aku juga kayak gitu deh, biar orang-orang tuh ingat ketika misalkan Kak minta dong si username Instagramnya. Oh ya udah Dira Zulfa hanya 3 ya. Oh iya Kak, jadi kan kayak orang tuh oh Kak Dira tuh hanya 3 ya. Jadi biar ada pembedanya gitu. Itu mulai dari si username-nya gitu. Dan untungnya ada di si Instagramnya, jadi belum ada yang pakai. Terus aku tuh sebagai content creator dan juga aku niche-nya tuh di perkuliahan dan juga self improvement. Dan alhamdulillahnya di 2025 ini aku dapat udah certified social media marketing. Dan juga teman-teman aku benar-benar kayak gak nyangka juga sih. Aku udah mencetak 1 juta views, walaupun belum berjuta-juta, tapi aku udah mencapai 1 juta views di Instagram dan TikTok. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat aja, karena itu aku disematin, karena itu adalah achievement aku sebagai content creator. Dan juga aku sebagai brand ambassador di Grow Bareng 30 Days Challenge di 2023 dan juga member of Telkomsel Youth Entrepreneur Squad di 2021. Itu teman-teman, itu aku. Boleh di next. Nah, ini yang bakal panjang ceritanya. Dan semoga aku harapannya ketika aku nggak pernah bahas ini tuh di mana-mana ya, baru di sini aja gitu teman-teman. Ini adalah perjalanan aku sebagai content creator, di mana itu tuh nggak mudah banget. Sebelumnya aku mau nanya nih ke teman-teman, di sini udah ada belum yang pernah bikin konten tapi langsung minder karena views-nya kecil, terus yang nontonnya sedikit, nggak ada yang support, dan akhirnya vakum. Pernah, Kak. Dan itu pun wajar banget, teman-teman. Dimulai dari 2019, aku tuh masih SMA, teman-teman. Itu tuh
Di 2019 jarang banget orang yang ngangkatin kamera jadi bikin mini vlog gitu kan. Itu jarang banget sampai aku dibilang sama teman-teman aku gitu kan, ngapain sih bikin konten, ngapain sih bikin konten, emangnya bakal bakal naik gitu gitu. Itu di 2019 sebelum COVID. Emangnya bakal jadi selebgram, sampai teman-teman aku tuh kayak so seleb lu. Di sana kan kayak aku 2019 belum sekuat sekarang ya, mau di apa namanya, mau di judging, mau dibilang apa namanya, mau dibilang sok seleb gitu kan, karena ya it's my life gitu sekarang tuh, bodo amat. Tapi di 2019 aku tuh belum bisa bertahan sampai, karena mungkin di sini ada juga nih, ayah aku tuh akademik banget. Ketika aku ke dunia kreatif jadi content creator itu tuh benar-benar ditolak mentah-mentah. Makanya aku bikin konten tuh diem-diem, tapi tetap aja ketahuan gitu kan. Sampai akhirnya aku tuh disidak, kenapa sih jadi konten? Udah belajar aja yang bener, biar jadi ranking 1, 2, 3 gitu kan. Sampai vakumnya aku tuh gara-gara itu. Ya udah deh, aku nurut aja, apalagi karena aku waktu itu masih apa, serumah sama orang tua gitu. Masih tinggal sama orang tua, ya udah nurut aja gitu kan. Dan pada akhirnya dulu tuh aku pertama kali, mungkin teman-teman tahu Musical.ly sama Musical.ly dulu. Jadi dan aku pernah nyoba Dubmesh yang lip sync itu. Aku tuh bener-bener ngikutin semua soft aplikasi yang bener-bener lagi viral itu. Di sana Musical.ly aku alhamdulillah naik, dan juga TikTok itu masih, dan aku tuh berhenti di TikTok karena aku ngeliat minder gitu ya, ngelihatnya kenapa aku segitu-segitu aja gitu kan. Dan aku tuh juga bikin konten YouTube. Nah, konten YouTube kenapa? Karena aku ngeliat kan dulu tuh 2019 masih musim-musimnya YouTuber gitu kan. Ya kenapa aku gak mulai? Dan di sana akhirnya aku berhenti karena mungkin dari kanan kiri aku belum kuat, dan sampai akhirnya di 2021 mungkin itu aku masih kuliah ya, aku masih kuliah. Jadi aku di semester 1 tuh aku mungkin disebutnya angkatan corona ya waktu itu, waktu kuliah. Jadi benar-benar full di apa namanya, full di rumah gitu kuliahnya. Kan gabut banget ya, daripada gabut ya udah aku bikin konten. Tapi gimana caranya aku tetap gak di apa ya, gak disidak mulu nih sama orang tua. Akhirnya aku memutuskan ya udah deh, aku mending ngekos aja sendiri gitu. Ya udah, daripada gabut aku bikin, Aha. Ah, aku ikut apa namanya, ikut komunitas, ikut volunteer, dan juga aku juga ya udah cari aja peluang yang dimana aku sama orang-orang yang sama gitu. Jadi teman-teman, ini juga catatannya untuk kalau kalian mau bertumbuh dan juga ingin berkembang, carilah teman-teman yang memang sama dengan kita gitu. Terus aku juga ikutan kreator Tokopedia affiliate. Mungkin teman-teman tahu lah ya. Di sini tuh aku mulailah karena aku affiliate, jadi aku selalu apa ya, selalu dikasih sefrekuensi, ya sefrekuensi gitu. Orang-orang yang bikin konten bareng-bareng, jangan sampai kalian tuh kayak mencelupkan ikan koi di ikan koi itu di laut. Kan kalau misalkan ikan koi di laut mungkin si koinya mati gitu ya. Kalau hmm? misalkan ikan koinya sama di apa namanya, Dapat. dimasukin ke dalam kolam yang sama, Ya, otomatis kan dia akan kan bilang hidup video gitu situ. loh. Oh, dia Kayak udah gitu. gitu. Belum ada sama nanti. Iya, Bi. Berarti kita dua. Oke. Selanjutnya, dan ini juga aku sebagai kreator Tokopedia juga, di sana tuh kenapa aku bilang aku gak mau berhenti di sini, karena Tuhan tuh langsung ngasih, ya udah deh, buat kamu yakinin orang tua kamu dan teman-teman kamu. Akhirnya di apa namanya, di selama aku jadi kreator Tokopedia, aku dikasihin barang-barang kayak apa namanya, barang-barang yang memang menurut aku tuh wow banget gitu. Mulai dari aku kerja sama Procis, sama Hanox lampu, dan aku tuh mungkin bikin kontennya agak nyeleneh gitu ya. Jadi aku tuh sampai 2 kardus lumayan besar dikasih sama Hanox karena aku buat bikin konten. Dan itu tuh menurut aku, aduh, ini sepertinya aku harus
mulai dari sini gitu. Sebentar ya teman-teman, aku ini baterainya sedikit lagi aku lupa. Oke. Di sini juga teman-teman aku juga pernah jadi di sini ada yang tahu snack video mungkin bapak-bapak atau teman-teman yang selalu ngelihat eh, video-video atau drakor-drakor Cina, siapa di sini yang pernah nonton? Itu kan ada di snack video gitu ya. Dan di 2021 itu tuh lagi dibuka kayak agensi gitulah di creator snack video. Nah, teman-teman aku di creator Tokopedia aku dibayarnya masih ya 150.000 gitu kan. Dan aku ketika jadi content creator 30 hari itu harus upload satu video gitu kan, satu video per hari. Dan ketika gajian aku di mana gak ini ya, gak nyesel jadi kenapa aku harus mulai dari sekarang gitu kan. Selama 1 bulan itu aku dapetin 900.000 dan aku tuh masih kuliah di semester 2. Dan itu udah deh, aku kayaknya emang harus jadi content creator di sana. Akhirnya aku mulai konsisten bikin video random dan di sana tuh aku masih bingung ya pilih niche-nya apa gitu, mau beauty vlogger atau edukasi karena kalau beauty vlogger tuh karena aku disponsorin terus kan sama Tokopedia-nya, tapi sekarang udah enggak. Dan akhirnya di 2022 aku konsisten, konsisten, dan konsisten. Akhirnya aku dapat 1 juta views pertama di IG dan di TikTok di 2022 teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau lihat ada masih ada di Instagram aku sematin karena buat motivasi teman-teman kalau yang namanya konsistensi itu memang gak ada yang instan loh gitu. Jadi 2019, 2021 mulai dan di 2022 akhirnya aku dapat 1 juta views dan fun fact ini juga adalah tiket aku saat aku masuk kerja. Aku liatin portofolio aku pernah mencapai 1 juta views, ditanya-tanya akhirnya keterima. Dan ini adalah tiket yang emas banget menurut aku. Terus benar banget Kak FVP dengan sendirinya ya kalau konsisten. Iya. Jadi teman-teman kalau misalkan stuck ya kontennya atau apa gitu ya, jangan dihapus. Aku berkali-kali jangan bilang berkali-kali bilang jangan dihapus. Kenapa? Karena kalau dihapus, peluang kita naik itu lama. Karena aku inget banget, mungkin di 2021 akhir, aku tuh upload video itu. Tapi di 2022 akhirnya naik, senaik-naiknya, dan itu tuh Instagram aku juga langsung naik kan, langsung naik. Tapi kalau TikTok tuh beda ya algoritmanya. Jadi aku sekarang lagi fokus di Instagram. Dan di 2022 ini aku meyakinkan orang tua aku, ibu, ayah, udah aku sekalian nyambi aja sambil konten aja gitu. Karena teman-teman di followers aku merasa nyaman dengan konten aku, merasa nyaman dengan pembawaan aku. Kenapa aku gak mulai dari sekarang? Dan akhirnya sampai sekarang mereka pun oke, gak apa-apa. Dan tantangannya tetap ayahku kayak belum apa ya, belum sepenuhnya ngasih. Tapi kamu harus kumlot karena kamu tuh kuliah, bukan kerja di sana. Oke, oke. Dan akhirnya kuliah sambil ngonten, kuliah sambil kesana kemari gitu kan, dipanggil jadi konten, jadi pembicara dan lain-lain. Dan akhirnya di 2023 sampai di 2004 konten, akhirnya aku pertama kali kerjasama dan juga jadi speaker gitu teman-teman. Aku pernah kerjasama, ini masih sedikit ya teman-teman, pernah kerjasama sama Harian Kompas, My Skill, English Academy, Populix, dan juga aku pernah speaker jadi Isaac Trisakti dan juga ambasador grup bareng. Dan ini tuh menurutku, oh sekarang ya baru kerasa dengan konsisten kita, dengan konsisten aku bikin konten bilang aneh waktu dulu tuh. Sampai dulu tuh pernah ada yang bilang gini teman-teman, karena aku waktu kuliah tuh kan zaman-zaman COVID dan aku selalu di kamar terus ya, diajak main gak mau, karena aku mikirnya aku bikin konten aja yang menghasilkan gitu. Aku tuh pernah dibilang, Dira, kamu ngapain sih di kamar terus, ngerem terus, mau bulukan ya? Kayak
ya udah nggak apa-apa ya. Aku di kamar pun menghasilkan gitu ya. Aku nggak ngasih tahu kamu aja karena hidup aku, hidup kamu. Dan sampai akhirnya di 2025 aku merasa aku harus naik level nih. Aku ngerasa bukan aku yang memvalidasi, tapi aku harus divalidasi secara nasional dan juga harus certified gitu kan. Nah, dan akhirnya di 2025 aku certified BNSP di social media marketing, teman-teman. Dan itu adalah perjalanan aku yang sangat panjang dan juga merasa ini tuh emas banget. Perjalanan yang kayak gini tuh nggak datang dua kali. Dimulai dari dihinanya, dibulinya, nah itu tuh aku ngerasa banget itu semua. Dan teman-teman juga, aku ngerasa banget ketika kita bikin konten, ada yang pasti bilangnya, aneh ya, ngapain bikin konten? Terus udah deh kerja mah yang bener-bener aja, ya nggak tahu aja teman-teman. Aku yakin banget teman-teman yang hadir saat ini, teman-teman tuh adalah orang-orang yang ingin naik level, ingin jadi content creator. Kalau misalkan kalian nih, kalian tuh buka buka Instagram atau TikTok, teman-teman tuh pasti ngerasa, lah bukannya kemarin udah ngonten ya, makanya ada sekarang tuh konten day one jadi content creator. Itu tuh bener. Aku tuh ngerasain dari one aku tuh biasanya malu malu bikin konten sampai aku tuh nggak mau bikin konten di depan saudara aku gitu kan, karena takut dibilang aneh gitu ya, sok seleb, sok influencer gitu kan. Tapi sekarang dengan aku memperlihatkan hasil aku gitu, akhirnya aku membuka mulut mereka. Nih, aku dari konten bisa ngasilin duit, bisa ngasilin barang-barang, dan lucunya akhirnya ayahku di sekarang tuh udah ya udah bikin konten gitu kan. Dan sampai pernah nanya, ada lagi nggak barang-barang gitu? Kalau bisa endorse-nya mobil, spare part mobil, terus juga yang bermanfaat di rumah kayak oke, aku percaya gitu. Aku percaya aku bisa yakinin mereka mereka semua memang dari hasil gitu. Dan teman-teman harus dicatat juga, aku cerita di sini, progres di sini, mungkin ada beberapa yang termotivasi dan juga ada yang ya udah gitu aja. Dan selama kita bikin konten di 2019 sampai 2025, proses aku tuh nggak ada yang ngeliat satupun. Dan hasilnya baru ditanyain, kok bisa ya, kok bisa ya, gitu. Jadi memang orang tuh nggak peduli sama proses kita gitu. Tapi gimana kitanya konsisten nggak gitu, konsisten untuk bikin konten nggak gitu. Karena nanti tuh hasil yang membungkam orang-orang gitu teman-teman. Dan itu dia adalah perjalanan aku jadi content creator. Boleh di next. Nah, ini teman-teman. Untuk per hari ini aku adalah sosial media spesialis di beberapa company. Jadi aku tuh memang di induk perusahaan sama anak perusahaannya tuh sama aku di handle si akun Instagramnya. Baik itu Instagram, TikTok. Makanya aku bilang aku bener-bener naik level nih di 2025. Aku harus bisa yang 2019 sampai 2025, 2000 ya 2024 terakhir itu kan aku yang megang akun sendiri ya. Aku bisa ngotak-ngatik mau segimana biar naik, biar naik. Tapi untuk saat ini aku harus sesuai dengan brand guideline-nya perusahaan, brand guideline-nya si beberapa perusahaan aku. Jadi aku total tuh megang 4 account Instagram. Dan itu tuh beda-beda. Si visualnya beda, si tone-nya beda, niche-nya beda. Wah, ini bener-bener agak engap ya gitu ya. Tapi itu adalah tanggung jawab aku. Karena aku pengen gimana sih kalau aku megang Instagram orang. Dan ternyata susah banget. Makanya kalau jadi sosial media spesialis menurut aku itu harus dipikir-pikir lagi ya. Jadi mending apa ya namanya? Kalau misalkan konten tuh emang jadi hobi dan jadi sampingan aja. Kenapa teman-teman? Karena kalau misalkan kita apa namanya? Kalau kita terus-terusan mentokin diri jadi sosial media spesialis itu tuh susah banget gitu. Sampai aku capek. Kayaknya kalau konten itu mending jadi hobi aja deh. Mending jadi kerja sampingan aku. Dan juga di sana aku untungnya alhamdulillahnya ada yang
naik juga performanya, kontennya gitu. Sampai aku tuh senang banget kalau misalkan kan aku megang as bos aku gitu ya. Itu tuh aku apa ya namanya? Sampai gak dikenalin ini tuh bener apa ya? Ini tuh bener dipegang sama orang aslinya atau sama orang gitu atau sama aku gitu kan. Saking aku udah masuk ke ranah yang memang itu tuh dia banget gitu. Dan itu tuh aku oh oke, di sini aku udah uh, unlock gitu. Dan juga aku sebagai konsultan skripsi. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang mahasiswa juga. Nah, aku tuh bisa jadi konsultan skripsi gara-gara apa? Gara-gara konten. Aku waktu itu upload konten tentang Mendeley, tentang kalau skripsi itu kayak gini, dan akhirnya aku dipercaya. Nanti aku bakal bahas kenapa aku bisa dipercaya gitu ya. Dipercaya dan akhirnya orang-orang DM aku, terus juga message aku di TikTok, Kak, bisa nggak sih aku konsultasi ke kakak gitu. Ini bukan joki ya teman-teman, karena aku benar-benar konsultasi. Jadi orang itu bingung. Misalkan di latar belakangnya, ya udah aku bantu apa sih yang bingung gitu. Dan dua profesi aku sekarang ini, aku sempetin untuk konten. Karena aku hidup dari konten gitu kan. Dari awal aku dapat kerjaan ini kan aku dari konten gitu. Jangan sampai aku Instagram yang syukur alhamdulillahnya aku sekarang udah lumayan bisa dilihat sama orang gitu kan. Itu tuh bukan hal yang mudah, masa aku harus didiemin sih gitu. Jadi kerjaan tuh bukan alasan untuk kita berhenti, tapi memang cuma alasan kalau kita mau nyerah gitu. Apalagi teman-teman mungkin di sini ada yang lebih lebih sibuk daripada aku, jangan berhenti kalau kalau misalkan udah niat jadi content creator, mending jangan berhenti. Ya, aku kalau misalkan sibuk-sibuk, gini aku yang tetap bisa kontennya yang pertama dari stok kontennya hari weekend. Karena kadang aku tuh pulang jam 4:30 gitu kan. Capek nih, kecuali ada endorsan gitu kan. Kayaknya aku mending apa namanya? Mending nanti aja gitu bikin kontennya gitu. Terus hari weekend daripada aku diem di kosan gitu ya. Udah aku mending sama partner aku kemana gitu. Dan aku sekarang domisilinya di Bandung, teman-teman. Mungkin ada di sini yang Bandung bisa komen satu gitu. Nah, kayaknya semua tempat wisata dan rekreasi aku udah datengin semuanya. Karena aku pengen juga memperlihatkan isi kota gitu tapi dengan konten aku gitu. Dan juga Bandung hadir, mantap. Terus juga bikin konten pulang kantor walaupun capek kalau misalnya ada endorse gitu ya. Ya aku lebih baik gak apa-apa deh, kan menghasilkan. Kadang kalau misalkan menghasilkan apa namanya menghasilkan cuan, capek pun gak kerasa ya gitu ya teman-teman. Mungkin ini nggak bisa dielak sama kita. Kalau misalkan capek menghasilkan, ya udah kita langsung gas aja, gaspol aja gitu. Terus bikin planning mingguan. Nah, aku upload tuh biasanya di 1 minggu bisa 1 kali atau 2 kali gitu. Gimana aku bikin kontennya gitu. Tapi yang aku saranin yang simple-simple aja kalau misalkan teman-teman emang jadikan konten kreator itu sebagai side job gitu. Will you next? Oke, teman-teman. Untuk urgensi jadi konten kreator, aku bakal bilang yang tadi, kenapa aku bisa dipercaya dan akhirnya aku bisa jadi konsultan skripsi, bahkan sosial media spesialis. Karena di sana tuh aku jadi konten kreator dan teman-teman ketika nanti jadi konten kreator, teman-teman bisa bangun personal branding. Nah, teman-teman, udah di era sekarang, di era digital, personal branding itu dibutuhkan banget. Apalagi teman-teman yang mau ngelamar kerja atau teman-teman mahasiswa yang sekarang udah mulai ngonten gitu. Dengan konten itu kalian harus membuat branding kalian masing-masing to be unique gitu. Dan mungkin teman-teman ketika lihat aku di real life sama di Instagram itu tuh beda. Kenapa? Aku ingin membangun Aldira yang di apa namanya? Aldira yang di Instagram atau Dira yang di Instagram itu tuh beda dengan real life. Jadi jangan disamain. Karena apa? Karena aku membawa niche yang serius. Masa aku kayak bikin konten-konten self improvement sambil bercanda kan gak lucu gitu kan. Terus
bahas-bahas skripsi tapi dibalut sama bercanda masih bisa sih, tapi itu bukan aku. Jadi kalau aku tuh memang serius tapi masih eh, nyantai gitu. Jadi dengan personal branding ini kita akan dipandang dan kredibilitas kita tuh dibangun dengan konten itu. Dan yang kedua, seperti aku bilang, peluang income sama karir itu luas, luas banget gitu kan. Ketika kita udah dikenal dan punya value brand, dengan punya value, brand-brand tuh nggak akan ragu dengan kita gitu. Kayak misalnya, aku kan memang yang tipikalnya skill, upgrade skill. Akhirnya aku dikontak lah sama apa namanya yang naikin level gitu kan. Beberapa brand yang menaikin level. Kayak misalkan English Academy. English Academy kan memang teman-teman kalau mau misalkan mau bisa bahasa Inggris, ya udah di English Academy gitu. Jadi orang tuh percaya dengan konten kita, makanya jangan bikin konten asal-asalan gitu. Harus tahu goalsnya dulu tuh apa gitu. Terus selanjutnya bisa dapat peluang kerja baru. Kayak aku sekarang kerjaku dari konten. Akhirnya aku ngerti kerja sehari-hari bikin konten gitu. Dan juga karir kamu tuh menurut aku jangan bergantung dalam satu pekerjaan. Karena ketika kita hanya bergantung dengan satu pekerjaan, kita akan bingung kalau misalkan satu pekerjaan ini runtuh seketika, kita mau apa? Kita makan sama apa? Dan sekarang tuh aku bener-bener tinggal makan itu tuh udah bener-bener sendiri, bayar bayar listrik aku tuh udah sendiri gitu teman-teman, makanya aku nggak tidak bergantung dalam satu pekerjaan aja gitu teman-teman. Jadi jangan bertumpu sama satu pekerjaan. Ketika kamu bertumpu nanti kalau misalkan apa ya, kalau misalkan tiba-tiba runtuh seperti aku bilang tadi, akhirnya gak bisa ngapa-ngapain gitu. Next slide. Nah, ini mau terakhir ya teman-teman. Ini wajib banget teman-teman catat. Karena kenapa? Ini yang membuka orang-orang menjadi content creator. Mungkin beberapa orang belum tahu nih, kenapa kita harus jadi content creator? Yang pertama, algoritmanya masih sangat ramah di kreator baru. Mau di TikTok, mau di Instagram, yang penting kita unik. Mungkin teman-teman tahu kontennya yang dia tuh konten, tapi ngomongnya gak jelas gitu kan. Terus juga teman-teman tahu, padahal itu tuh kontennya tuh nggak sengaja dibuat gitu, nggak sengaja dibuat behind the scene, padahal itu emang jadi konten. Nah itu tuh memang apa namanya, memang yang dinamakan konten itu harus seperti itu, kita harus to be unique gitu. Dan percaya sama aku teman-teman, ketika teman-teman bikin konten, orang tuh kayak cuma beberapa orang yang peduli sama kalian gitu, karena mereka juga punya kesibukan masing-masing. Yang kedua, demand konten makin tinggi, permintaan konten itu makin tinggi. Contoh, teman-teman misalkan yang kerja cara cara pivot di Excel. Caranya di mana? Dulu kan kita di Google ya, sekarang kan konten. Terus cewek-cewek nih, cara tutorial make up, tutorial kerudung. Sekarang carinya di mana? Di TikTok, di Instagram. Jadi konten tuh udah jadi sumber pencarian kedua ya apa dibandingkan dengan Google gitu. Di Google tuh mungkin beberapa yang memang teman-teman yang hobi membaca gitu. Tapi kalau untuk sekarang konten tuh memang sekarang diperlukan banget. Kadang aku juga untuk destinasi bukan di Google carinya ya, tapi di konten gitu. Dan juga semua orang tuh mulai dari aku coba dulu deh, karena ketika kita coba, aku yakin banget ketika aku udah coba, semuanya akan terasa ringan dibandingkan ekspektasi kita yang aduh aku takutnya apa namanya, pesimis duluan lah, aku takutnya dibilang apa sih bikin konten sok-sokan banget gitu kan, udah tahu viewsnya kecil gitu. Teman-teman views kecil tuh sebenarnya sekarang udah gak masalah ya, langsung dibilang sama si apa namanya founder Instagramnya, apalagi TikTok juga aku yakin bisa naik gitu. Jadi mulai hari ini upload apa adanya dulu, yang penting kamu mulai. Dan di sini kalau teman-teman dari cerita aku, pengalaman aku, kalau teman-teman mau mulai dari sekarang, dan ini bakal ada kaitannya dengan
surprise dari aku nanti di akhir slide. Kalau teman-teman udah mau nih bikin konten gitu ya, udah aku di sini mau bikin konten, harus tahu positioningnya dulu. Ketika tahu positioningnya atau niche-nya, teman-teman, kita lebih enak. Contoh, aku kan edukasi nih, aku enak bikin konten edukasi. Gak mungkin aku tiba-tiba jadi apa namanya tutorial make up, tutorial masak kan gak mungkin. Misalkan teman-teman di sini mau komedi, gak mungkin tiba-tiba ke serius langsung anjlok dong views-nya gitu. Jadi di sini juga ini beberapa masih banyak lagi sebenarnya niche-niche di luar sana, ada edukasi, ada beauty, outfit atau OOTD, office life, corporate, teknologi, komedi, tutorial, dan relationship. Jadi teman-teman dari sini udah kebayang aku lebih cocoknya di mana, hobi aku di mana, bisa mulai dari sekarang si positioningnya apa gitu. Next slide. Di sini ada alat-alat yang aku pakai. Ini sebenarnya yang aku pakai sekarang-sekarang. Ada iPhone 13, mungkin semoga bisa nanti bisa ganti lagi gitu. Tapi awal konten aku dulu dulu banget aku pakai Samsung yang mungkin tahu teman-teman yang Samsungnya itu bisa nyala flash di depannya. Itu aku bener-bener sangat suka dengan HP itu, tapi udah ini udah mati. Dan awal konten tuh aku pakai 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 HP itu dan juga sekarang yang dipakai bisnis aku pakai Xiaomi dan bertahap akhirnya aku dapat hasil konten dan akhirnya aku beli iPhone untuk konten. Jadi aku pakai iPhone tuh buat konten aja karena memang aku pengen coba sih gitu. Harus memorinya yang banyak ya Kak. Menurut aku sediain sih. Kalau sekarang tuh aku nggak beli apa namanya penyimpanan cadangannya di iPhone karena aku lebih baik beli SSD dan juga ya udah aku nggak mau di HP ini nyimpennya gitu. Lebih baik aku beli kayak penyimpanan yang lainnya gitu. Terus juga aku pakai ring light buat di indoor dan juga kalau kemana-mana tripod HP aku bawa yang Bluetooth dan juga mic gitu. Harus ada iPhone. Sebenarnya gini, ini tergantung mindset teman-teman ya. Karena sekarang aku tuh ngonten dengan dua HP dan aku tahu teman-teman iPhone tuh belum bisa membuat aku achievement lagi gitu. HP aku waktu itu Xiaomi tapi syukur alhamdulillahnya bisa apa namanya bisa ngasilin 1 juta. Artinya, sebenarnya device apapun teman-teman bisa membuat teman-teman bikin konten gitu. Kalau misalkan kontennya kurang ini, kurang jernih nih, ya teman-teman berarti harus ngakalin pakai lighting gitu. Terus kalau misalkan HP-nya apa namanya HP-nya tidak kuat nih si memorinya atau ya udah teman-teman gimana caranya pokoknya sekreatif mungkin gitu. Bahkan aku tuh sampai ini ya, sampai terheran-heran kok bisa ya gitu. Ada konten yang 1 juta juga, tapi nggak pernah apa ya, tidak se apa namanya, tidak se prepare aku. Oh, artinya memang itu tuh lebih apa ya? Lebih membuat kita ngebuka lagi si iPhone tuh bukan apa ya? Bukan patokan kita untuk konten gitu. Nanti mungkin dari ke OC juga akan mengiyakan gitu. Tapi sekarang aku udah saatnya ingin pengen pengen nih gimana sih kalau pakai iPhone ternyata sama aja teman-teman. Ya paling bedanya di kualitasnya. Tapi aku nekenin ya teman-teman kalau kualitas konten itu bukan hanya dilihat dari bagusnya HD-nya 1080 gitu. Tapi isi value konten teman-teman tuh seperti apa gitu. Mau kontennya bagus tapi isinya jelek kan kayak apa sih ini baunya kemana sih gitu. Percuma teman-teman. Dan ini dia ada tools-tools yang aku pakai. Boleh di next slide. Nah, tadi kan aku udah ini nih, apa namanya? Udah kasih tahu beberapa gitu. Teman-teman, ini dia yang aku bakal challenge ke teman-teman. Mungkin di sini dengan orang-orang di sini yang pengen jadi content creator, aku mau challenge. Yang pertama, kalian mau bikin konten reels atau video, pokoknya konten video ya, biar aku bisa ngeliat.
mau itu ada mukanya atau enggak terserah, sekreatif mungkin. Terus tadi kan aku bilang positioningnya harus ditentuin dulu. Misalkan mau edukasi, edukasi. Kalau misalkan mau OTD, OTD. Atau memang teman-teman kemarin tuh udah bikin konten nih gitu. Boleh langsung upload di Instagram. Mau di story, mau di Reels boleh. Dan nanti di tag Indo, aku sama Osi gitu. Karena dari situ nanti aku ngeliat seberapa kreatif teman-teman dan itu juga penilaian aku untuk dua orang pemenang akan dapat voucher GoPay 50.000. Dan mungkin nanti akan ada eksklusif bimbingan untuk nanya-nanya, Kak, pakai alat yang bagus seperti apa, pakai apa namanya, pakai kalau konten tuh gimana sih? Nah, itu bisa juga di dua orang pemenang itu. Makanya aku ini upload apa adanya challenge ini adalah untuk membuka pintu teman-teman untuk yuk kita konten sekarang gitu. Dan itu dia adalah sharing-sharing aku sebagai content creator. Sebenarnya aku nggak profesional banget gitu ya. Tapi alhamdulillahnya udah beberapa apa namanya beberapa orang yang, wah profesional banget nih kontennya gini 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 gitu. Mungkin eh, untuk host sekali saya segini aja untuk materinya. Mungkin untuk apa namanya untuk pertanyaannya disimpan di akhir atau sekarang gimana Kak? Dan itu thank you teman-teman. Itu adalah perjalanan aku dan sharing-sharing aku. Izin dijawab, Kak. Untuk pertanyaan boleh langsung sekarang aja. Oke. Mungkin aku prioritasin tiga orang, tiga orang dulu, tiga orang. Yang pertama aku pengen pengen dong yang on cam dan on mic. Setelah itu nanti aku bacain komen. Boleh yang mau bertanya? Boleh raise hand, raise hand. Oke, ada Kak Satrio Rafli. Kak Satrio bisa on cam atau Halo, Safira, apakah terdengar suaranya Sarila? sebentar? Ini yang raise hand Kak Satrio dulu. Kak Satrio Oh, bisa on cam nggak? aku udah on cam yang ini. Ini dari handphone sih. Oke, oke. Mau nanya apa nih? Jadi aku tuh beberapa udah pernah bikin suatu konten, cuman dalam dalam udah konsisten tapi dalam 30 hari tuh nggak pernah tembus tuh. Masih rata-rata tuh 200. Itu tuh normal nggak sih Kak kalau kita diterusin sampai kesan ke depannya gitu? Atau akan harus ada yang dievaluasi mulai dari niche-nya atau dari hal lainnya gitu Kak? Oke. Ada lagi Kak? Sebelum nanti aku jawab. Cukup Kak. Oke. Ini adalah pertanyaan yang aku juga alamin waktu itu. Kadang tuh 30 hari itu kalau boleh tahu Kak Satrio sendiri uploadnya tuh setiap hari atau memang eh, per minggunya tuh berapa gitu? Eh, ada yang kosong sih, misalkan tiga kali posting, terus 1 hari kosong, terus 3 kali lagi gitu tuh. Agak random tapi tetap bisa dibilang konsisten sih Kak. Oke. Mungkin kalau dulu tuh aku kayak gini pernah juga ngerasain kenapa ya nggak naik-naik. Tapi aku evaluasi gitu. Dievaluasi kalau dari Kak Satrio sendiri, niche-nya apakah sudah sesuai dan juga gini Kak Satrio. Aku pun kadang yang tadi aku 2021, aku tuh benar-benar yang namanya coba, coba dan coba gitu. Bisa itu apakah aku cocok di edukasi ataukah aku cocok di beauty. Nah, itu coba-coba juga Kak dalam 30 hari pertama gitu. Karena nanti ketahuan nih kalau misalkan Kakak konsisten tapi Kakak belum nemu si audiensnya di mana, si target audiensnya di mana, itu juga akan jadi masalah di kemudian hari gitu.
Contohnya aku dulu tuh memang coba-coba nih beauty vlogger gitu kan, kayak beauty beauty gitu. Akhirnya itu jelek banget sih viewsnya gitu. Dan akhirnya aku coba konten lain, niche yang lain gitu. Aku edukasi gitu dengan background aku kan sebagai mahasiswa juga gitu. Dan akhirnya naik. Nah, itu bisa dievaluasi sama Kak Satrio apakah niche Kak Satrio itu udah sesuai atau belum, dan juga evaluasi gitu. Evaluasinya tadi yang niche-nya harus dilihat lagi, terus si karakteristik si orang-orangnya sukanya yang gimana gitu. Dan sekarang tuh teman-teman juga for information, kita bikin konten di Instagram tuh itu tuh intention rate-nya tuh kecil banget gitu. Makanya sekarang semakin sedikit semakin banyak kita cut itu tuh semakin banyak yang views gitu, semakin banyak yang lihat gitu. Mungkin dari sana nanti apakah si kontennya itu reels Kasatrio atau image atau carousel, aku saranin itu harus dipertimbangin lagi karena kalau di Instagram aku tuh lebih suka reels gitu karena orang-orangnya suka sama reels. Jadi gitu Kak, yang pertama Kasatrio evaluasi dulu gitu. Niche-nya udah sesuai belum? Udah pas belum? Yang kedua, si apa namanya, kakak lihat dulu si target audiensnya pengen yang mana nih, terus lihat juga si demografi si orang-orangnya di umur berapa gitu. Kalau aku di umur 25 sampai berapa gitu ya, dan akhirnya setelah itu kakak udah tahu targetnya siapa, terus juga audiensnya tahu, kakak bisa rombak ulang gitu. Jangan konsisten dalam di sini tuh konsisten di mana kita selalu evaluasi. Oh ini sedikit viewsnya, coba yang lain gitu. Gitu Kak Satrio. Gimana? Oke Kak, tapi eh, boleh nanya lagi nggak? Oh, boleh, boleh. Jadi misalkan suatu konten nih, suatu akun dan kontennya itu udah jalan di niche tertentu, apakah itu sudah lebih lebih baik bikin akun lagi atau lanjut dengan niche lain Kak? Kalau aku dari pengalaman aku tuh aku lanjutin sih. Tapi memang harus ada apa namanya? Harus ada jembatan dari Kasatrionya untuk kayak spill-spill dulu gitu ya tentang mau di Instagram story atau apa. Karena aku juga kan waktu itu memang suka unboxing video-video unboxing barang-barang gitu kan. Tapi nanti peralihan aku ke edukasinya tuh memang agak apa ya namanya? Lebih baik nol dulu follower, nol dulu yang views atau berapa ratus yang views. Nanti nextnya kakak bisa tuh bangun perlahan-lahan si audiensnya. Jadi aku juga sekarang audiens yang beauty-nya sedikit banget, udah kayaknya udah hilang gitu. Tapi aku yakin dengan aku sekarang bangun dan perantara itu di jembatan itu tuh views-nya kecil, tapi lama-lama jadi bukit gitu. Orang percaya, oh kita kayak apa ya namanya Kak Satrio? Kita tuh kayak nanemin pohon yang baru gitu. Tapi kita tuh udah tahu kalau kita pohon itu ini analogi ya teman-teman. Kalau misalkan pohon itu kita tanam yang baru, kita udah tahu cara eh, numbuhnya gimana, menghasilkan buahnya gimana. Itu kan akan lebih enak ya daripada kita konsisten terus-terusan eh, nyiramin air gitu ke pohon itu, tapi kita nggak tahu apakah ini works atau enggak gitu. Jadi memang harus dievaluasi gitu teman-teman. Gitu Kak Satrio. Oke Kak, terima kasih. Oke. Hmm, aku boleh, sekarang aku boleh cewek deh. Aku boleh Kak Cynthia. Oke, terima kasih Kak. Suara saya terdengar jelas. Terdengar. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak atas sharing-sharingnya. Sangat bermanfaat banget buat aku. Jadi ya, yang mau aku tanyain, aku kan udah konsisten nih di akun pertama aku. Itu niche-nya parenting ala Gen Z gitu ya. Dan alhamdulillah udah ada beberapa yang FYP kan. Jadi ada yang 1,5 juta views sama 1,1 juta views. Nah, tapi di sisi lain aku tuh pengen bangun akun baru untuk bahas tentang content writing gitu Kak. Jadi biar terpisah aja gitu niche-nya. Nah, tapi aku ngerasa stuck gitu Kak buat bangun akun yang kedua ini.
Nah, menurut kakak, apa aku tetap lanjutin aja untuk niche aku yang di akun kedua ini untuk tetap jalan di content writing, atau lebih baik fokus di akun yang pertama aja? Gitu aja sih, Kak. Makasih. Oke, berarti dari Kak Cynthia ini udah punya dua niche yang berbeda ya? Iya, udah. Nah, kalau boleh tahu, eh, kan biasanya aku juga kan dulu tuh cuma seputar perkuliahan gitu. Mhm. Nah, kalau boleh tahu yang content writing-nya tuh ini nggak Kak Cynthia? Bisa general nggak si pembahasannya? Kan kakak di yang akun pertama tuh tentang parenting nih. Iya. Nah, yang content writing-nya tuh kalau boleh tahu itu tentang apa? Tentang si pembahasannya general atau enggak? Kalau rencananya aku sih Kak, ini sih Kak, apa namanya, lebih ke untuk portofolio, karena emang kan dari aku punya side job gitu Kak, jadi content writer gitu ya. Nah, tapi itu kan biasanya aku tuh lebih ke kayak perorangan atau mungkin orang-orang terdekat gitu Kak. Dan aku tuh pengen bangun portofolio sendiri supaya lebih banyak ngejangkau untuk kolaborasi sama orang, terus kolaborasi sama brand-brand baru juga. Itu sih Kak rencana aku. Jadi pengen pengen bangun akun baru tapi bingung gitu Kak, karena ngerasa stuck gitu, kayak ini harus digimanain ya akunnya, kayak gitu loh Kak. Oke, kalau dari Kak Sintianya nih, yang parenting itu nih, si niche-nya tuh udah benar-benar kebentuk atau belum nih? Kalau misalnya udah kebentuk, menurut aku lebih baik bikin yang kedua. Karena apa? Takutnya yang kalau yang ketika udah kebentuk nih yang Hmm. parenting ini, si niche-nya, takutnya ketika kakak ngasih si apa namanya tentang content writing kayak gitu, Hmm. itu tuh malah nanti si orang-orang yang udah nyaman sama konten kakak tentang parenting akhirnya kabur. Kok ini bahas Hmm. apa ya? Kalau menurut aku, karena teman aku juga pernah gitu. Hmm. Mungkin di sini bakal sedikit tawa ya. Temen aku itu punya akun cosplayer. Dia sebagai Hmm. ini apa personal brandingnya cosplayer. Hmm. Tapi dia tuh pengen juga aku tuh bisa edit loh, aku tuh bisa desain loh gitu. Nah, Dan aku tuh lebih baik kamu bikin lagi deh, kamu bikin lagi oh, account karena orang-orang yang udah kamu kumpulin, misalkan Kak Cynthia nih, Kak Cynthia kan antara kita ngumpulin kucing dan ayam kan beda gitu kan. iya. Ketika nanti kita masukin kucing ke kandang ayam, Mhm. ayam-ayamnya pasti kabur. Nah, itu Hmm. analoginya Oke, gitu, oke. Kak. Jadi lebih baik bangun akun yang baru ya Kak ya. Betul, Oke, betul. oke, oke. Thank you banyak. Terima kasih banyak ya Kak ya. Iya. Oke. Yang terakhir boleh yang on cam aja deh. Aku mau yang on cam. Kak Rajif Tohir. Oke. Halo, apakah suara saya terdengar, Kak? Cukup Dengar, jelas? dengar. Oh ya, Jelas, terima jelas. kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Kak Dira dengan atas sharing-sharing yang sangat bermanfaat ya bagi kita semua yang menjadi peserta pada webinar kali ini. Mungkin ini Kak, saya bertanyanya itu mungkin dari keresahan pribadi nih Kak. Karena mungkin sebagai konten kreator, saya itu sangat resah dengan konten kreator yang re-upload konten kita. Jadi seperti mungkin kita sudah capek-capek nih untuk apa namanya, untuk buat konten yang bagus dan menarik, malah yang viral yang di re-upload gitu. Jadi untungnya ke re-uploader tadi bukan ke kita seperti itu Kak. Mungkin tanggapan dari Kakak bagaimana? Begitu. Terima kasih. Oke. Ini kayaknya aku pernah rasain juga sih. Dimana aku udah bikin capek-capek, udah bikin videonya emang effort banget, tahu-taunya engagement-nya bukan ke aku gitu kan. Lah, gimana? Tapi ini adalah hal yang dirasakan oleh konten creator semuanya, mau di YouTube, mau di Instagram, mau di TikTok gitu kan. Terus clipper-clipper juga gitu. Iya. Nah, kalau aku sendiri sih sekarang tuh aku karena itu hal yang nggak bisa di apa ya, hal yang nggak bisa kita hindari gitu. Biasanya aku tuh bikin konten pakai watermark di carousel, mau di apa namanya, mau di reels. Karena apa? Karena biasanya Rajif gitu, itu tuh bakal cari tahu, apalagi konten kitanya kayak unik gitu. Siapa sih ini? Misalkan aku bikin konten lagi wawancara gitu, siapa sih Dira tuh gitu. Kalau misalkan kita nggak pakai, makanya mungkin ini juga kita harus adaptasi sama yang suka upload konser-konser.
Makanya suka ada yang konser-konser kan, kak watermarknya kak watermarknya gitu, karena Oh iya, bisa iya. bisa bisa jadi video yang bukan mereka buat di aku gitu. Iya, iya. Apalagi Diakui. kalau misalkan kita bikin kontennya muka nih, itu kan pasti tahu nih muka kita gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan udah nggak ada wajahnya, terus diupload gak ada watermarknya, ya kita bakal capek sendiri gitu sih. Iya, Menurut iya. aku pakai watermark, gak apa-apa. Bisa lihat contohnya di, nah ini juga di apa namanya PPT juga, aku pakai watermark. Ini tuh sama persis yang aku pakai di Instagram gitu. Jadi ketika orang tahu, karena ini juga sebagai apa ya namanya, sebagai dokumentasi aku gitu. Jadi aku dibuatnya kapan, terus juga orang juga tahu akun kita apa, dan juga kita yang punya gitu. Gitu Kak Rajiv. Oke, oke, oke. Baik, Kak. Terima kasih atas sharing dan ilmunya, Kak. Oke Kak Rajiv. Dari kayaknya aku 3 pertanyaan dulu, karena setelah ini ada pembicara yang lebih juga daripada aku. Mungkin dari tim di Tekindonya, oh ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya lagi, DM aja aku. Dan karena aku bakal jawab juga gitu. Mungkin dari tim di Tekindonya sudah 3 pertanyaan aja. Atau boleh lagi nih yang di chat. Cukup aja Kak. Oke. Oke teman-teman, thank you so much. Ini adalah pengalaman aku dan juga ini sharing-sharing aku. Mungkin teman-teman bisa termotivasi, closing statement-nya bisa termotivasi, dan mulai dari sekarang kita bareng-bareng bikin konten, karena dari konten itu bisa menghasilkan uang, bukan hanya karya doang. Oke teman-teman, thank you so much. Oke, terima kasih Kak Alvira atas materi yang sangat luar biasa ini. Oke, teman-teman mohon izin untuk MC yang sebelumnya itu karena ada kegiatan, jadi digantikan oleh saya terlebih dahulu ya. Saya juga dari tim Ditekindo. Untuk ke webinar selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Kak Osi Nurpiani. Sebelum saya serahkan ke Kak Osi, saya akan membacakan dulu terkait CV-nya Kak Osi Nurpiani. Nah, Kak Osi ini tuh lulusan dari Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Siliwangi dengan pengalaman mengajar di berbagai lembaga, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Nah, Kak Osi ini S1-nya di Universitas Siliwangi Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk pengalaman kerjanya sendiri itu guru bahasa Inggris di SDN 1 Purwasari. Lalu ada tutor bahasa Inggris juga, jadi Gen BI mengajar juga. Ada juga program pengayaan bahasa Inggris. Untuk organisasinya, KOS ini bergabung di Smart Youth Education atau Supervisor Coach, terus Pawari 1, Pancawaluya Purwasari 1 jadi founder yang membuat website berbasis aplikasi untuk monitoring kebiasaan 7 anak Indonesia hebat. Nah, itu terkait CV dari Kak Osi Nurpiani. Untuk selanjutnya langsung saja kita webinar ke Kak Osi Nurpiani, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Lina atas kesempatannya. Untuk pertama-tama, ini super excited ya hari ini karena bisa ketemu sama teman-teman gitu. Dan terima kasih atas kesempatannya dan juga pemateri tadi pertama juga hebat banget nih Kak Dira. Sangat luar biasa ya teman-teman. Oke, nah tapi sebelum kita mulai nih, aku mau pantun dulu boleh gak nih? Boleh. Boleh, Siap? boleh, boleh. Oke. Nah, tapi kan kalau biasanya kalau pantun itu biasanya dijawabnya cakep gitu ya. Tapi aku pengen dijawabnya cantik gitu. Boleh gak? Boleh. Ya, karena kan aku sama Kadira hari ini cantik ya. Sama Kalina juga. Oke. Nah, jadi pantunnya itu bikin konten sambil rebahan. Cantik. Cantik. Oke.
Niatnya upload malah ketiduran. Cantik. Nah, hari ini jangan banyak alasan. Yuk semangat ikut webinaran. Asik. Siap-siap semangat. Oke. Nah, gimana nih sebelumnya sudah siap belum jadi konten kreator? Boleh ditampilkan slide PPT-nya, Kak? Oke, Kak, ditunggu ya. Nah, sebelumnya hari ini tuh kita Nah, jadi hari ini tuh aku mau bahas bareng nih, gimana sih strategi atau tips jadi konten kreator yang produktif dan juga berdampak gitu. Nah, sebelumnya yuk kalian semua teman-teman di sini siapin semangatnya, siapin alat ngontennya atau HP, bisa tab atau alat ngonten yang lainnya gitu ya. Siapkan juga catatan atau hal yang berkaitan dengan hari ini gitu. Nah, karena nanti juga aku bakal spill nih, di awal dulu ya. Mau spill sedikit challenge gitu. Nah, buat kalian bikin suatu konten kreatif, rangkuman hari ini. Jadi tentang keseruan hari ini gitu. Kalian bisa mulai nih dari sekarang. Misal ya, contohnya kalian tuh record PPT-nya atau kalian record laptopnya, terus kalian kayak record diri kalian sendiri atau lagi nulis, ya lagi webinar gitu, lagi webinar. Nah, bikin postingan estetik gitu atau yang paling menarik deh gitu. Misal eh, pokoknya nanti bisa kalian posting di feeds, di IG Story, Reels, video kreatif atau bikin di-upload di Instagram gitu. Nah, nanti ketentuannya nanti aku jelasin lagi ya di slide selanjutnya. Totalnya itu kalau aku ada 7 pemenang. Yang 2 pemenang itu dua spesial lah dari aku ya. Nanti langsung aku hubungi orangnya, 2 pemenang itu. Dan yang 5 orangnya lagi berkesempatan buat ikut kelas esai gratis bareng aku. Karena aku kan sekarang lagi buka kelas esai. Dan kebetulan emang suka lomba-lomba esai dan alhamdulillahnya itu bisa tembus juara gitu. Nah, dari situ aku pengen nih buka kelas. Kelasnya itu memang berbayar, tapi untuk khusus dari peserta yang ada di sini gitu, yang 5 orang beruntung itu, bakal aku ajak buat ikut nanti di kelas esai aku. Oke? Siap? Nah, kelas esainya itu nanti aku infoin lagi deh kalau misalkan udah ketemu pemenangnya gitu. Siap ya? Nah, bisa di next slide, Kak. Nah, ini supaya kalian mengenal dan lebih dekat, lebih akrab dengan aku mau memperkenalkan diri dulu ya. Jadi, perkenalkan nama aku Osi Nurpiani, biasanya dipanggil Oci. Nah, ya, jadi sekarang itu alhamdulillahnya aku juga ikut program program dari sertifikasi BNSP. Dulu itu programnya collab sama yang West Java YIP, yang diseleksi. Nah, alhamdulillahnya aku tembus nih dari Kabupaten Ciamis waktu itu. Dan jujur itu seru banget sih waktu sertifikasi karena ketemu sama orang-orang yang sesama konten kreator gitu. Jadi satu frekuensi semua gitu ya. Ketika pas ke tempatnya itu langsung heboh ngonten, langsung ngonten gitu ya. Jadi bareng-bareng gitu. Nah, terus aku juga alhamdulillahnya terpilih menjadi Duta Inspirasi Indonesia yang dimana ini tuh di bawah naungan dari Kemenpora Republik Indonesia. Jadi ini tuh suatu wadah buat anak-anak pemuda pemudi dari berbagai provinsi gitu buat untuk berkolaborasi bersama lah untuk menciptakan kegiatan-kegiatan positif gitu. Nah, di Duta juga kan ada dinilai juga ya kita aktif atau enggak gitu. Jadi banyak penghargaan juga ketika di Duta itu. Nah, alhamdulillahnya nih aku mewakili Provinsi Jawa Barat bisa tembus jadi the most outstanding duta di mana di situ tuh dinilai setiap duta itu dinilai ya keaktifannya seperti apa, lalu ide-idenya seperti apa yang aku berikan dan kontribusinya apa kepada banyak orang gitu. Nah, terus
aku juga alhamdulillahnya menjadi suatu founder Beyond Incredible Growth, di mana itu tuh komunitas, aku tuh sering ngadain program Shining. Shining itu sharing and inspiring. Jadi aku ngundang orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang ahli di bidang public speaking gitu. Jadi boleh nanti follow komunitasnya. Dan pen- sa- sa- aku juga sebagai penerima beasiswa Indonesia juga sekarang sebagai public speaker dan educational content creator. Oke, next slide, Kak. Nah, jadi ini ya, untuk challenge, bisa nih di screenshot dulu atau di foto dulu atau boleh lah gimana. Nah, ini mini challenge-nya gitu. Jadi, buat rangkuman materi atau konten kreatif seputar webinar hari ini, bisa dalam bentuk apa aja, bebas. Postingan feeds, mau di IG story, mau mau misal videonya itu 1 menit diupload ke Reels, boleh banget video kreatif, catatan estetik. Nah, kenapa aku bikin ini? Karena aku pengen lihat nih mana yang benar-benar, aduh, ini kayaknya konten kreator banget nih, atau ini kayaknya memperhatikan materinya hari ini gitu. Nah, itu aku seneng kan. Jadi kreasikan sebebas mungkin, sekreatif kalian gitu. Nah, ini jangan lupa tag dan follow Instagram aku @osinurpi dan nanti gunakan hashtag ini. Ayo jadi konten kreator dan hashtag kreator produktif challenge. Boleh kalau mau tag Kak Dira juga boleh. Jadi kita bisa ngelihat ya Kak Dira ya siapa aja nih yang orang-orang berpotensi sebagai konten kreator gitu. Nah, aku akan pilih 2 pemenang terbaik dan 5 orang ikut kelas essay gratis bareng aku. Oke, next slide, Kak. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari pembicaraan kita pada hari ini, aku mau tanya dulu nih, boleh on mic, boleh di chat. Apa sih konten kreator itu? Ada yang bisa jawab? Boleh kok on mic atau on on cam gitu terus di chat. Boleh, boleh, boleh. Coba apa sih konten kreator itu? Dan kenapa sih kamu ingin jadi konten kreator? Ayo, ada yang bisa nak? Pembuat konten, tuh kata Kak Muhammad Alif. Betul. Terus ada lagi gak? Oh, kata Kak Satrio ini profesi yang memberikan value melalui konten. Ih, betul sekali. Kata Kak Cynthia, seseorang yang membuat konten kreatif di media sosial. Ya, jadi memang menciptakan ya. Kalau konten kreatif itu menciptakan suatu konten gitu ya. Nah, ini ada dari Kak Anton Arifin. Konten kreator adalah seseorang yang menciptakan, betul, mengolah dan mendistribusikan. Ya, seperti teks, foto, video, audio, maupun desain grafis untuk dipublikasikan di platform. Betul sekali. Jadi, memang konten kreator itu kita membuat suatu konten dan di-sharekan gitu ya. Dan kontennya itu memang kita benar-benar bikin, lalu kita share dan apa sih yang audiens dapat dari konten kita itu gitu ya. Jadi jangan sampai kita upload konten ya udah upload aja gitu tanpa audiens itu dapat benefit dari kita. Nah, kalau aku pengen tahu nih, kenapa eh, ingin jadi konten kreator? Kan tentunya ini yang ikut webinar pasti ada bibit-bibit, aduh aku pengen nih ikut konten kreator gitu. Aku pengen nih jadi konten kreator. Ini gimana nih? Kenapa ingin jadi konten kreator gitu? Ih, betul. Tuh, kata Kak Desi juga tuh, lihat. Kata Kak Desi juga dapat cuan. Yes, of course. Jujur mau endorsement. Betul. Betul, betul banget. Iya sih, di zaman sekarang memang cuan itu sangat penting ya, Besti, untuk semuanya. Berbagi pengalaman, betul. Berawal dari hobi Kak, jadinya ketagihan konten. Iya sih, bener-bener. Berbagi wawasan, terus, aduh, mau terkenal Bu? Boleh banget sih ini. Ya, jadi kan dari terkenal itu, dari ini nih menurut Kak Dino, dari terkenal itu kan kita bisa collab ya, collab sama orang lain gitu. Ini niche-nya dari bidang pendidikan nih, jadi kan banyak tuh yang kolaborasi gitu. Aduh, ini biar dapat jodoh, Masya Allah, bener sih. Betul, betul. Biar dapat jodoh gitu ya. Aduh, bisa jadi selegram nih, Kak. Pinter. Aduh, ini seru banget sih webinar hari ini.
Cuman pokoknya dapat bener sih. Pokoknya kita bisa dapat benefit ya dari ngonten itu, ya kan? Mm-mm. Oke, biasa beli barang tanpa melihat harga, sip. Ih, jangan dong, jangan bisa ambil hikmahnya aja dong. Eh, Aduh, ya ya. Oke, bagus. Kalian aktif-aktif nih. Jadi semangat ya aku nyampein materinya juga. Oke, bisa next slide. Jangan sebagai penonton aja ya. Betul, betul banget. Nah, sebelum aku loncat ke yang inti-intinya materi ini, kita harus tahu dulu nih real problem dari terutama orang-orang yang mau mulai ngonten itu pasti ada kan kendalanya, ada kan masalahnya gitu. Nah, kalau dari aku pribadi, ini nih, ini 4 poin yang benar-benar jadi masalah banget sih buat aku pas awal-awal ngonten. Ada yang setuju gak? Di sini ada yang sama gak? Problemnya kayak gini. Setuju. Poin poin 1 paling berpengaruh. Yes, betul. Yes. Betul. Tuh kan pasti banyak ya. Jadi banyak anak muda bikin konten tapi aduh waktunya gimana nih buat manajemen waktunya gimana belum tahu gitu ya kan. Terus bingung nih, stuck, gak ada ide, terus gak punya jadwal konten yang efektif. Nah, nomor 4 perfeksionis dan overthinking. Pasti ini banyak yang relate juga gitu ya. Memang kan real problem ini anak muda ataupun orang-orang yang mau konten itu pasti ini problemnya gitu. Oke, next slide Kak. Selalu kehabisan ide Kak. Oke. Mulai. Memang ide itu emang itu banget sih, penting banget. Boleh di next slide Kak? Oh, nah, oke. Tadi Nah, tadi kan Kak Aldira juga ini ya eh, sharing tentang perjalanan kontennya itu keren banget sih. Aku kenal juga sama Kak Aldira. Emang waktu itu pernah muncul nih di FYP. Terus sekarang bisa jadi speaker bareng. Aduh, seneng banget. Kayak, aduh, bisa speakeran bareng nih sama eh, apa yang selalu FYP gitu, yang lewat gitu di beranda gitu. Nah, itu aku juga mau sharing nih perjalanan jadi konten kreator aku. Awalnya itu dari tahun 2021 gitu. Nah, karena awalnya itu emang sering ngonten, tapi belum spesifik ya awalnya. Kayak ngonten apa aja dah gitu. Selalu ngevideoin, selalu eh, apa namanya tuh video yang random lah intinya ya tentang kesibukan atau apa. Nah, tapi di tahun 2021 tuh udah mulai kelihatan dan udah mulai suka tentang konten edukasi gitu. Jadi dari sini, duh ini kayaknya perlu di apa ya? Perlu digali lagi, perlu ditingkatkan gitu. Nah, terus karena aku suka mulai konten edukasi, nah ter mendukung nih kegiatan-kegiatan aku di kuliahan. Jadi aku aktif ikut komunitas beasiswa gitu, aktif lomba, aktif mengajar. Nah, itu aku mikir apa nggak dikontenin aja gitu ya. Maksudnya kegiatan jalan, konten jalan gitu. Kegiatan jalan terus kontennya ada. Nah, dari situ aku eh, pengen benar-benar bikin konten tuh ketika lagi kegiatan gitu ya. Nah, terus di ini di 2023 2024 karena aku sering sharing konten edukasi, terus tips-tips dari beasiswa atau hal-hal yang memang berbau tentang pendidikan gitu. Nah, ini udah mulai undangan pembicara di tahun 2023 itu ingat banget sih. Waktu kuliah 2023, awalnya tuh, ih ini takut gak ya ngomong di depan banyak orang secara langsung gitu. Itu pertama kalinya. Nah, dari situ dikonteni lagi tuh, lagi public speak, lagi apa namanya, lagi jadi speaker gitu, dikontenin lagi, bikin lagi. Terus peluang yang lebih besarnya, nah ini bisa lolos sertifikasi konten kreator dari BNSP kemarin gitu. Jadi emang perjalanannya nyambung semua ya. Awalnya suka konten edukasi, terus aktif berbagai kegiatan, terus banyak pihak yang mengundang. Nah, dari sini bisa lebih apa ya, tersertifikasi gitu, bisa lebih apa namanya, ada labelnya lah ya, maksudnya oh ini sertifikasi konten kreator gitu. Jadi kan orang lain bisa lebih percaya gitu kita sebagai apa gitu.
Oke, next slide, Kak. Oh, ini udah di next slide belum ya, Kak? Atau di aku? Oh, iya. Nah, tadi kembali ke poin yang pertama, pasti teman-teman juga banyak ya kesibukannya, waktunya padat gitu, bingung ngatur waktunya, ya kan? Pasti seperti itu kan? Terus, kalau aku di sini, waktu itu kesibukannya memang banyak kuliah, organisasi gitu, terus nyambi juga ngajar. Nah, semuanya memang membutuhkan waktu dan perhatian yang lebih gitu. Kadang aku juga sulit gitu buat ngatur waktunya, khususnya buat konten gitu. Terus overthinking nih, yang sering berpikir, ih ini kontennya bagus gak ya? Ih ini upload gak ya? Kalian sering kayak gitu juga gak sih? Kayak ini kayaknya mending gak usah diupload deh. Kurang bagus deh editannya atau kitanya kurang cantik atau gimana. Nah itu aku sering sih pas awal-awal konten kayak gitu. No, sering Kak, bener. Relate banget. Iya, iya kan. Jadi kayak bener-bener kalau overthinking tuh bisa jadi nunda buat kita gak upload gitu. Nah, terus ini tidak tahu nih di awal. Nah, di awal emang bingung mau fokus ke niche apa. Itu wajar kok. Semua orang juga pasti kita milihnya mau apa ya niche-nya. eh, Audiensnya suka konten apa ya dari kita. Nah, pasti itu kan jadi masalah juga ya ketika kita mulai mau ngonten gitu. Tapi yang paling aku highlight di sini, semua itu bisa mulai dari apa yang kita sukai. Tuh. Jadi enak kan ketika kita melakukan hal yang kita sukai dan kitanya enjoy pun jadi gak terasa berat gitu. Nah, yang terakhir ada perfeksionis gitu. Jadi bikin konten tuh pengennya sempurna aja gitu. Gak mau upload kalau kontennya belum, "Ih, ini kayaknya kurang apa deh, kurang apa." Bener-bener perfeksionis gitu. Padahal kan mulai aja dulu ya. Jadi kalau dari segi kurangnya apa, itu kan dari proses. Ah, bener banget tuh kata Kak Desi juga. Jadi mulai aja dulu gitu, perbaikinya nanti gitu. Oke, next slide Kak. Nah, ini yang paling penting. Ketika jadi konten kreator itu mindset juga harus diterapkan gitu. Mindset dasar untuk konsisten itu aku bagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama ada start first, improve later. Tadi kan aku udah mengalami nih, teman-teman juga mengalami tantangan tersebut gitu ya. Konsisten adalah kunci ya Kak. Betul, betul banget Kak. Nah, aku akhirnya belajar nih, kalau konsisten itu kita membutuhkan mindset yang tepat, ya kan? Gak mungkin kita konsisten tapi mindset kita masih belum bener nih, jadi harus dibenerin dulu. Nah, yang yang bakal aku bahas di sini, jangan menunggu sempurna dulu gitu. Mulai aja dulu, perbaikinya nanti gitu. Yang penting kunci utamanya konsisten. Nah, terus yang poin kedua, konten itu tentang memberi manfaat. Nah, tujuan kita buat sharing itu, tujuan kita membuat konten itu ya memberi manfaat gitu. Jangan terlalu fokus pada kualitas harus bagus, harus eh, apa semuanya harus lengkap alat-alatnya atau apa. Nah, di sini kita mau ngasih manfaat apa gitu ke orang lain supaya orang lain itu dapat suatu informasi dari kita atau dapat ilmu dari kita yang kita bagiin gitu. Nah, itu yang paling penting sih, konten harus memberi manfaat bagi orang lain. Terus, karena tadi aku judulnya tentang produktif berkarya gitu ya, berkarya, tapi di tengah keproduktifan ini, jadi jadikanlah kesibukan kalian ataupun teman-teman buat jadi sumber konten terbaik gitu. Jadi bisa tuh aktivitas harian kita jadi ide konten yang relate gitu. Terus bisa lakuin hal-hal kita sehari-hari gitu. Nah, itu kan bisa ya, bisa dijadiin suatu konten. Terus yang terakhir ada jangan bandingkan diri dengan orang lain. Tentunya setiap konten kreator itu punya proses dan perjalanannya yang berbeda. Aku sama Kak Dira juga proses perjalanan konten kreatornya tentu berbeda ya, Kak. Nah, tapi memang tujuannya memang kita mau terus belajar gitu, terus memperbaiki ini kontennya yang lebih bagus seperti ini ya. Jadi kita juga belajar
untuk membuat ataupun menghasilkan konten yang lebih bagus lagi untuk kedepannya gitu. Jadi jangan membandingkan diri dengan konten kreator yang lain. Kita fokus aja sama kemampuan dan potensi yang kita miliki. Oke, next slide. Nah, ini nih yang paling aku tekankan banget di sini. Jadi, boleh deh kalian bisa jadikan kesibukan sebagai konten gitu. Kesibukan di sini ya kesibukan teman-teman gitu apa? Misal kalau aku kan di sini ya seputar mengajar, terus seputar lomba gitu. Nah, jadi seputar pembicara. Jadi ini tuh bisa menjadikan aktivitas harian kita sebagai konten. Misalnya saat mengajar ya bikin kayak suatu apa ya konten-konten edukasi gitu. Terus bisa punya berbagi motivasi gitu. Misal persiapan sebelum jadi public speaker gitu. Terus hal-hal yang perlu kita perhatiin kalau mau ikut beasiswa. Nah, itu kan bisa ya, bisa dijadiin a day in my life ya, Kak. Boleh. Betul-betul. Jadi kan nggak perlu repot ya, karena keseharian kita pun seperti itu, ya udah kita jadiin konten aja gitu. Tentunya relatable dan bermanfaat. Oke. Next slide, Kak. Nah, ini ada strategi kedua nih. Jadi aku tuh kayak bikin suatu apa ya, yang paling mudah dilakuin deh. Contoh nih ya, yang pertama, aku kan sehari sehari kegiatan nih. Misal aku lagi diundang jadi pembicara. Terus itu tuh bisa jadi konten dalam 1 minggu. Percaya gak? Aku pernah kayak gitu. Mungkin teman-temanku juga bilang, ih, Cina upload anu eta deui. Ya udah, kan kita emang kontennya emang buat stok ya, stok konten 1 minggu. Jadi bisa tuh buat aku pilih misal satu hari khusus tuh aku diundang jadi pembicara. Nah, aku merekam banyak konten sekaligus gitu. Dengan cara ini, aku bisa tuh bikin stok konten buat 1 minggu. Contohnya bisa bikin quotes yang motivasi, terus tips-tips, terus apa. Nah, ini juga aku habis dari sini pasti mau ngonten gitu. Dan ini juga lagi dikontenin gitu. Nah, jadi pilihlah yang paling mudahnya gitu. Terus yang kedua, tag video, foto yang banyak itu ya yang tadi. Jadi dalam satu kegiatan ataupun kesibukan tuh, supaya kita gak perlu repot-repot lagi lah buat menyiapkan energi setiap hari atau kita harus nyiapin kayak alat-alatnya atau apa. Nah, udahlah kita manfaatin apa yang kita lakuin sekarang gitu. Jadi kan energi juga nggak terlalu terkuras gitu ya. Karena kita melakukannya enjoy. Terus editing. Editing pilih yang paling mudah sih. Kalau aku biasanya ini CapCut, InShot atau Canva ini eh, bisa lebih cepat, terus lebih konsisten juga gitu. Ketika ngeditnya juga gak perlu ngedit sok harese gini kak. Betul betul. Emang susah sih ngedit. Dan part paling malas gak sih kalau abis ngontek terus ngeditnya, ih, bener-bener harus, aduh, jangan dulu diganggu deh, jangan dulu ditanya gitu. Kita lagi ngedit gitu, ya kan? Terus ada save to draft. Nah, ini bisa kita bikin konten harian atau planning lah, planning konten kita buat hari selanjutnya mau upload apa ya gitu. Jadi biar gak bingung kita mau ngontenin apa aja. Oke, next slide. Nah, ini nih pilar konten. Jadi emang harus ada personal brandingnya ya. Harus ada orang tuh ketika melihat diri kita, mereka tuh berpikiran seperti apa ya. Contoh, aku pernah tanya ke temanku, kalau kalau kamu lihat aku, kamu ingatnya apa? Essay. Tuh, misal, identitas diri ya Kak. Nah, jadi kita identitas diri itu penting ya. Ketika kita mau dikenal sama orang, ketika kita mau berkolaborasi dengan banyak orang gitu. Ini penting banget sih personal branding itu. Kalau aku spesifiknya itu di ini edukasi bahasa Inggris, terus ya aku bikin seputar konten-konten tentang pembelajaran bahasa Inggris di sekolah gitu, bikin kayak strateginya atau pembelajaran menarik gitu. Terus public speaking dan writing. Public speaking dan writing tentang tips-tips public speaking, terus tips membuat essay yang baik, yang kayak gitulah. Pokoknya tentang public speaking dan menulis. Terus ini self development sama produktivitas. Nah,
bikin konten yang menginspirasi gitu buat kita tuh memotivasi orang lain. Karena jujur ini apa ya, kayak membuat kita semangat juga sih, kayak konten yang kita share terus ada audiens, ada kayak gini, ih kayaknya Kak aku jadi suka nih buat nulis esai sekarang. Itu kan jadi kebahagiaan tersendiri ya buat si konten kreatornya, karena oh ternyata dapat juga nih benefit yang kita sharekan kepada orang lain gitu. Terus aku juga sering share tentang inspirasi dan prestasi. Jadi berbagi cerita lah, motivasi ataupun perjalanan eh, yang lomba-lomba yang aku ikutin. Ini pilar ini ngebantu banget sih buat kalian supaya konsisten, supaya nggak bingung dan mau konten apa selanjutnya gitu. Jadi kita udah punya yang spesifiknya kita mau konten apa gitu. Next slide, Kak. Nah, ini ya. Ini dari hasil konsistensi yang tadi dan strategi yang tepat juga, banyak hasil ataupun benefit yang aku dapetin. Contoh, bisa punya suatu komunitas ataupun jadi pembicara di workshop, terus bisa diundang jadi speaker di berbagai event. Nah, contohnya seperti ini, alhamdulillah bisa diundang dan sharing-sharing bareng teman-teman semuanya gitu. Terus ini ikut sertifikasi BNSP yang kemarin diselenggarakan di Spora Jawa Barat. Ini juga suatu kebahagiaan terbesar nih di tahun ini, karena emang dulu tuh nih ya, dulu sempat lihat orang yang udah sertifikasi konten kreator. Terus aku tuh dalam hati bilang, ih ini relate banget sih, ini nyambung sama hal yang aku sukai, konten kreator bersertifikat gitu. Jadi kan itu aku pengen banget sih, pengen buat ikutan, tapi gratis. Ini gimana ya caranya? Nah, dari situ aku cari-carilah, dan alhamdulillahnya bisa lolos sertifikasi BNSP ini kemarin gitu. Terus peluang kolaborasi dan networking yang semakin luas. Tentu, ini tentu dan pasti teman-teman juga terasakan. Dan Kadira juga pasti merasakan ya, banyak pihak yang mengajak berkolaborasi, terus banyak yang juga mau bekerja sama dengan kita gitu. Itu kan hasil yang kita dapetin ya. Dan kemarin juga bisa menjadi juri esai nasional. Karena aku suka menulis esai gitu, suka menulis esai terus dikontenin, terus jadi pembicara esai terus dikontenin. Nah, kan pihak juga pihak luar juga ngelihat ya, oh ini spesifiknya tentang esai. Eh, pasti mungkin tentang menulis esai. Oh, oke kita coba undang jadi juri aja langsung. Nah, jadi dalam esai itu ada beberapa part ya. Jadi ikut lombanya, dulu sebagai peserta, sekarang jadi jurinya gitu kayak gitu. Dulu sebagai kayak eh, apa namanya itu pematerinya, sekarang kita bener-bener ngenilai orang-orangnya gitu. Nah, itu hasil yang aku dapetin selama aku ngonten. Oke, next slide, Kak. Nah, ini nih. Ini kayaknya butuh effort lebih ya, Kak. Bener banget. Butuh effort, tenaga, dan semuanya yang harus dikeluarkan. Tapi hasilnya ya alhamdulillah pasti senang, pasti bahagia. Dan jujur, kalau aku tuh sharing, kalau aku ya, intinya kalau aku bisa sharing ataupun bisa orang lain tuh dapat benefit dari aku, itu aku seneng banget sih. Jadi, gak cuma buat diri aku sendiri, kebahagiaannya, tapi buat orang lain juga dapat ya belajar bareng, ilmu, dapat relasi gitu. Itu aku suka gitu. Jadi, nah ini nih tips mulai jadi konten kreator. Ini mulai eh, tentang mulai hal yang paling kuasai. Nah, teman-teman di sini coba deh mulai kayak konten tuh biasanya konten apa yang udah kita paham, apa yang udah biasa kita lakukan. Jadi, kita bikin konten itu lebih mudah gitu buat dikerjakan. Misalnya di sini ada gak yang suka ngonten kuliner atau ngonten beauty? Ada gak nih? Aku pengen tahu apa review barang. Oh iya, bener. Bagus banget review barang. Terus ada lagi gak nih? Konten olahraga lari. Ih, bagus sih, keren. Selain sehat, juga konten bisa memotivasi orang lain ya kayak. Terus ada lagi gak nih? Yang beauty ada gak nih?
Betul, Kak. Konten self reminder. Masya Allah. Benar. Bisa mengingatkan diri sendiri gitu ya. TikTok aku beauty, Kak. Bagus-bagus, Kak. Boleh-boleh nanti kita saling follow ya di sini ya. Karena aku juga pengen sih, pengen lihat teman-temanku tuh gak cuma tentang education content creator, tapi konten creator yang lain juga aku ngusep. Oh, konten ngusep, Kak. Jadi aku tuh pengen pengen bareng juga nih sama konten kreator yang lain. Siapa tahu nanti kita bisa collab ya kan? Bentar, aku mau baca apa nih tadi? Aduh, apa? Live OOTD, FYP terus kalau konten ada in concert apa mending? Oh, nanti aja pertanyaannya. Terus apa lagi nih? Suka make up tapi mau buat konten make up, gak tahu mulai pertamanya. Oke, nanti kita bisa lah ya di sesi Q&A, oke? Nah, yang kedua ada gunakan peralatan yang ada. Nah, jadi ketika kalian mulai jadi konten kreator tuh jangan berpikiran, duh ini harus beli yang banyak nih peralatan buat mulai gitu. Nggak usah kayak gitu. Eh, terus ya udah kalau misalkan HP ya, ya HP yang kalian punya, terus HP yang memadai, yang bermanfaat gitu. Yang paling penting sih ini konsistennya. Percuma ya kalau misalkan kita peralatannya banyak, terus kita memadai lah semuanya ya dari segi teknologinya, dari segi apanya. Kalau kitanya gak konsisten kan jadi gak diupload tuh konten, jadi gak ada tuh konten ya kan. Jadi memang konsisten yang penting. Terus ini nih, buat konten sederhana dulu. Mulai, bolehlah format singkat kayak Reels, terus durasinya juga gak usah panjang-panjang. Misal kayak 10 atau 20 detik juga boleh. Tuh, jadi kan gak perlu repot-repot bikin konten yang 1 menit atau lebih gitu ya. Bikin aja yang sederhana dulu. Terus yang ini yang terakhir, upload tanpa menunggu sempurna. Nah, menurut aku ya banyak yang terhambat gitu. Karena kita tuh merasa konten tuh harus sempurna, harus sebelum diupload tuh bener-bener dicek dulu semuanya. Padahal kan proses itu jauh lebih penting daripada perfeksionis kita gitu. Nah, mulai aja dulu, konsisten aja dulu. Nah, kalau mau perbaikinya itu seiring berjalannya waktu, misal, oh ini aku kurang di bagian teksnya deh, kayaknya kurang besar atau eh, apa pencahayaannya kurang nih, jadi wajah kita tuh gak kelihatan. Nah, itu kan bisa belajar dari proses gitu ya. Kita bisa tahu kesalahan-kesalahan kita apa aja. Oke, next slide, Kak. Nah, ini udah di sesi penutup dari webinar aku pada hari ini. Aku mau ngingetin lagi nih tentang challenge kontennya ya. Ditunggu banget kontennya. Nanti bakal aku lihat banget, bakal aku nilai juga, dan bakal aku hubungi langsung ke pemenang itu. 2 orang spesial dari aku dan 5 orangnya ikut kelas essay gratis bareng aku. Oke, bebas mau postingannya. Ah, suka duka. Oh, nah, iya nanti ya Kak. Ini ya, ini udah paham gak nih tentang mini challenge-nya? Oke, mungkin dari aku segitu dulu ya. Batas waktunya sampai kapan? Batas waktu kapan ya? Jangan kapan ya? Kadira, kalau Kadira kapan nih? Kita mau ngecek juga ya Kak. Kalau bisa secepatnya aja gitu ya. Benar, benar sih. Ya, karena tidak ada deadline lah. Maksudnya, ya jangan lama-lama juga sih. Kita kan kelas essay aku tuh hari Senin tanggal 8 nih mulainya. Jadi jangan sampai lebih dari itu. Tapi ya jangan lama-lama juga gitu. Karena kita pengen ngeliat juga, pengen ngenilai juga ya. Jadi ya secepatnya, cepat lebih baik. Tapi cepat juga harus bagus, oke? Harus kreatif lah, harus mantap pokoknya. Oke, boleh di next slide, Kak. Sip. Nah, ini mungkin sesi terakhir, tapi sebelum ditutup, aku mau pantun lagi, boleh gak nih? Atau gak boleh? Boleh, boleh. Boleh. Siap. Jawabnya gak mau cakep.
Nggak boleh kan mending nyanyi. Aduh, itu bukan skill saya ya, Kak. Apa namanya? Tadi kan dijawabnya apa cantik ya. Nah, sekarang mau mau gelis. Tahu gak? Ada yang tahu gak gelis artinya apa? Gelis, gelis cantik ya. Dalam Cantik foto balik. ah, tuh, gelis itu cantik. Aduh, aku gerah. Bentar. Nah, jawabnya jawabnya gelis. Jangan, oke? Siap-siap nih. On mic dong, Gelis. mau on mic, mau Acan atau Acan? di chat juga boleh sih. Siap ya. Berkarya terus tanpa henti. Gelis. Gelis, sip. Jangan ragu, ayo mulai hari ini. Gelis. Gelis. Konsistensi kunci sukses yang pasti. Gelis. Jadilah kreator yang berdampak nanti. Oke. Gelis. Mantap. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung di webinar hari ini. Semoga apa yang aku bahas dapat memberi semangat dan juga inspirasi untuk terus berkarya. Meskipun teman-teman juga pasti kesibukannya banyak, tapi ayolah kita jadi konten kreator. Ingat, konsistensi itu adalah kunci untuk sukses gitu. Jadi mulai aja dulu gitu. Terus berkembang dan terus belajar setiap harinya gitu. Oke, jangan lupa ikut mini challenge aku dan Kadira juga tadi bikin mini challenge gitu ya. Nah, bikin konten kreatif dan tag di Instagram, pemenangnya nanti aku umumkan lewat DM. Oke? Terima kasih Kak, aku kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Osi atas materi yang luar biasanya. Untuk selanjutnya kita langsung ke penanya saja ya Kak. Boleh, Kita boleh. tadi 3 penanya, boleh yang mau bertanya di kolom chat atau raise hand? Boleh? 3 orang penanya ya? Iya. Aku maunya on cam dong, on cam sama raise hand. On mic juga. Atau gimana nih? Ada gak nih? Karena aku ngomong kayak sendirian kalau gak ada orangnya nih. Ya gak, Kak? Burung Oke nih. cenderawasih, burung gelatik. Terima kasih, Kakak cantik. Aduh. Oke, di sini ada Kak Pratama. Boleh Ya, Kak Pratama on cam? boleh deh. Kak Pratama ada gak nih orangnya? Halo Kak, kedengaran nggak ini suaranya? Kedengaran banget. Kak, boleh on cam nggak? Atau gimana? Atau Bentar ya Kak, masih terkendala sinyal nanti setelah iya, iya. pertanyaan baru di on cam. Siap. Boleh. Izin Tanya apa tanya ya nih? Kak, ini mungkin dari pengalamanku sendiri ya Kak. Dari pengalaman aku Kak, mulai bikin konten, kadang yang bikin bingung itu bukan cuma soal mulai dari mananya Kak, tapi hal-hal kecil yang kelihatan sepele kayak cara kita ngatur kebiasaan, cara manfaatin aktivitas harian atau bahkan cara berhenti bandingin diri sendiri Kak sama orang lain. Padahal justru itu yang nentuin perkembangan kita ke depan. Menurut Kakak nih, dari semua hal kecil itu mana sih yang sebenarnya paling sering dilewati pemula, tapi paling penting buat kita jadi pondasi awal biar kita bisa konsisten Kak. Terus kalau kategori konten yang mau kita ambil itu nggak terlalu rame di Indonesia. Kayak contoh satunya nih Kak, belajar software kerja gitu Kak. Itu gimana caranya biar tetap punya ciri khas dan tetap punya peluang dikenal, walaupun pasarnya nggak ramai konten hiburan Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Pratama atas pertanyaan yang luar biasanya. Ini emang semua orang pasti mengalami ya. Oke, udah on cam nih. Mantap. Nah, jadi sebelumnya aku mau tanya dulu nih, niche dari konten kakak tuh apa ya? Maksudnya spesifik konten yang kakak bikin atau di-sharekan tentang apa? Oh, kalau dari aku sendiri itu lebih ke pembahasan kayak kerja gitu sih Kak, cara membuat CV gitu Kak. Oh, ya tentang, jadi maksudnya bisa tentang ini ya, kayak apa namanya, karir gitu ya? Iya, betul Kak. Mm-mm. Nah,
itu perlu di-highlight lagi sih. Misal kesibukan hariannya itu, contohnya ya, ketika kita bikin suatu konten, itu memang harus kita poin mau yang lebih ditonjolkannya apa. Contohnya ya, kalau aku ketika public speaking. Nah, aku bikin kontennya tuh pas lagi public speakingnya, terus orang lain nge-record dan aku bikin kayak tips-tips. Ini loh tips-tips public speaking yang baik. Nah, kalau aku kayak gitu. Jadi bikin suatu konten yang relate dan si si apa ya gambarnya tuh ada, si bukti videonya ada gitu ya Kak. Nah, jadi coba dari sekarang bikin kontennya itu atau bikin planning konten dulu deh. Misal mau tentang tips-tips bikin CV. Itu kan nggak mungkin ya kayak kita langsung tips-tips bikin CV yang baik. Nah, dari segi pemilihan judul, hook, atau openingnya juga harus menarik, Kak. Jadi supaya orang lain tuh, oh ini konten apa nih? Ini konten tentang eh, bikin CV. Tapi kan kalau pembawaannya kita menarik, pembawaannya kita bisa lebih apa ya orang lain tuh mau nonton sampai akhir gitu. Nah, itu kan bisa kakak bikin lagi gitu. Maksudnya dibikin planning konten lagi gitu yang lebih jelas, yang lebih spesifik supaya nantinya kakak bisa tergambar dengan jelas. Oh, aku mau bikin kontennya yang ini, hooknya yang ini gitu. Biar bisa lebih menarik dari orang lain tuh buat lihat gitu. Nah, terus yang tadi nih membandingkan diri ya Kak. Heeh. Bener, bener banget sih. Nah, bener, bener banget tuh kata Kak Dira. Kasih approve-nya dulu atau buktinya juga bisa. Bener, bener banget. Karena penting ya ketika kita kayak buktinya tuh apa gitu. Kita tuh sebagai konten kreator apa. Itu harus, orang lain tuh harus tahu dulu, Kak. Jadi harus tahu spesifiknya kita itu di mana dan harus lebih jelas, harus lebih menonjol gitu. Karena gini ya, ketika konten kreator tentang pendidikan misalnya, kan kayak kurang, maksudnya susah ya buat aku bikin konten tentang kecantikan karena emang itu bukan spesifiknya aku gitu. Jadi kan harus spesifiknya dulu diperkuat gitu, harus personal brandingnya diperkuat dulu. Nah baru nih kita bukti-buktinya kan udah terkumpul, terus kayak konten-kontennya kita udah memadai. Nah itu bisa di-sharekan. Terus tadi urusan yang mm-mm, sama kayak keahlian gitu ya Kak. Bener, bener. Jadi orang lain tuh tahu kita di bidang apa, kita ahlinya apa gitu. Itu yang paling penting sih. Tadi kalau yang membandingkan diri, pasti semua orang juga pernah ada di fase itu. Dan aku pun sama waktu awal-awal kayak aku paling mantengin followers dulu. Aduh, ini kok gak naik-naik, ini viewsnya kayak kecil gitu membandingkan diri nih dengan konten kreator orang lain gitu. Tapi kan itu bukan ranah kita ya. Ranah kita itu ya udah kita ngonten aja, kita kayak fokuslah sama potensi apa yang kita punya, potensi dari diri kita sendiri, fokuskan dan lebih perkuat lagi. Nah, insya Allah pasti akan dipermudah juga jalannya terus bisa. Kita tuh kalau udah kayak enjoy aja ngonten, nih jujur ya, kalau ngonten tuh jangan dijadiin beban loh. Karena kalau kita misal jadiin beban, itu tuh bisa berat gitu. Asli berat. Kayak ini harus, kayaknya harus gini deh. Enggak usah enjoy aja. Kita ngelakuin apa yang kita suka. Ngonten itu ya kesibukannya yang kita suka, yang kita jalani gitu. Jadi jangan dijadiin beban supaya kitanya itu mudah untuk menjalaninya gitu. Jadi yaudah kita fokus saja, jangan jangan dulu lah membandingkan diri dengan orang lain. Boleh sih membandingkan diri, tapi buat motivasi ya Kak. Buat kayak ini hal yang bisa kita petik apa nih dari segi editingnya atau apa gitu. Itu kan bisa jadi lebih termotivasi gitu buat diri kita. Mungkin itu dari aku. Apakah terjawab, Kak Pratama? Baiklah, sudah cukup. Terima kasih banyak atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Baik, baik. Terima kasih ya Kak atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Oke, ada lagi gak yang mau bertanya? Ini ada di kolom chat, Kak. Oh Dari iya, Kak aku bisa baca. Rosida. Mana nih? Pertanyaannya, bagaimana Kak Osi membuat copywriting konten yang bagus?
Mana nih? Bagaimana kau sih? Oke, copywriting ya. Nah, ini sangat apa ya, bermanfaat sih. Aku dulu waktu sebelum ikut apa ini nih, sertifikasi BNSP sama di Tekindo, itu aku belum tahu sih copywriting. Kak, asli sih. Kayak ini tuh tentang apa ya? Bingung gitu. Belum tahu dan belum detail. Apa sih tentang copywriting itu? Terus aku juga belum tahu copywriting yang baik itu apa. Nah, setelah aku join ini, ikut sertifikasi kan ada pelatihannya juga ya. Kita bisa tahu hal yang bagus itu apa gitu. Copywritingnya kalau aku sendiri, karena aku spesifiknya di bidang apa pendidikan ya, pendidikan konten kreator. Jadi aku tuh bikin suatu kata-kata ataupun opening ataupun tulisan yang menarik. Menarik di sini tentang misal kelas esai nih, kelas esai promosi, promosi esai. Nah, ini aku juga sambil buka ini ya, buka kelasnya. Nah, ini bikin boleh nih, boleh di awalnya tuh kayak kita bikin suatu pertanyaan atau kita bikin mana-mana nih. Bentar. Kita bikin ini. Ini kan misal ada diskon, terus ada harga spesial. Nah, itu bisa nih. Kalau aku ini juga aku terapkan nih di sini di caption aku. Apakah kamu ingin mengasah kemampuan menulis esai yang kuat dan menarik gitu? Jadi kan supaya orang tuh, oh ini kayaknya iya deh, aku mau deh ikutan nulis esai gitu. Terus coba ini saatnya untuk belajar menulis esai yang terstruktur, efektif, dan siap bersaing di berbagai kompetisi. Nah ini buat yang mau lomba-lomba kan, aduh aku kayaknya mau join deh, soalnya aku mau ikutan lomba, mau bersaing juga. Nah jadi bikin kontennya tuh, bikin si copywritingnya itu yang sesuai sama kita gitu, sesuai sama apa nih kita, dan di sininya itu harus jelas gitu Kak, harus jelas bikin misal nih, jangan jangan sampai kita gak ada suatu promosi atau kita bikinnya kontennya itu gak ada eh, harga-harga spesial ataupun orang orang lain tuh gak akan tertarik gitu buat join kelas kita. Tuh, nah itu jangan sampai seperti itu. Karena tujuan kita kan buat supaya audiens itu mau ya tertarik ataupun mau ikut bersama kita untuk berkolaborasi ataupun membeli suatu produk kita ataupun eh, men- apa ya ikut dengan pelatihan kita ataupun komunitas kita gitu. Jadi eh, kontennya itu memang harus menarik dari segi opening, harus jelas gitu, harus tertata, harus rapi dan ada yang poin menonjolnya seperti harga, promo ataupun tentang benefit dari kelas yang kita akan kasih ke orang apa gitu. Mungkin seperti itu Kak, apakah sudah terjawab Kak Rosi? Sudah, Kak. Berarti lebih ke menggunakan hook apa nih? Kalau dari Kak Osi sendiri hooknya. Hook yang gimana gimana Kak? Aduh, gimana? Cukup, cukup, Kak. Oh, oke. Oke, oke. Apakah ada lagi? Kayak Apa ada sih? yang bertanya lagi? Ada lagi atau di sini ada gak nih di chat? Oh, aku baru baca ada yang pantun juga nih di sini. Ada lagi gak nih yang mau on mic atau
tentang tadi challenge-nya ada yang mau ditanyain atau udah jelas? Kayak udah mungkin ya Kak. Ya, mungkin Cukup. udah cukup ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan boleh langsung DM aku aja ya, Kak. Oke, terima kasih Kak Osi dan Kak Dira atas materi yang sangat luar biasa ini. Oke, sebelum ditutup saya mau bertanya dulu kepada para peserta webinar. Ada yang tahu nggak kalau LSP di Tekindo itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa? Ada yang tahu? Oke, betul ya. Kalau di Tekindo itu bergerak di bidang sertifikasi. Nah, izin menjelaskan ya teman-teman terkait LSP di Tekindo itu memiliki 14 skema. LSP di Tekindo telah di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP yang memiliki program sama yaitu menuju Indonesia Emas 2045 dengan sumber daya manusia yang lebih unggul dan kompeten. Nah, untuk webinar series ini kali ini tuh bentuk gebrakan baru yang dilakukan oleh LSP di Tekindo yang dimana webinar series ini akan rutin kami adakan selama setiap 3 bulan tentunya dengan pemateri-pemateri yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman tertarik terkait LSP di Tekindo, teman-teman boleh mampir nih ke IG-nya LSP di Tekindo atau websitenya LSP di Tekindo untuk cari tahu terkait skema-skema apa saja yang ada di LSP di Tekindo. Oke, itu perkenalan dari kami. Mungkin webinar series pada siang hari ini akan diselesaikan. Untuk absensi dan record akan kami kirim melalui grup. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pemateri hebat pada hari ini, Kak Osi dan Kak Dira. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar. Semoga ilmu yang dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.